Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Nah, ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dibaca di dalam hati masing-masing ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa anak-anak ibu untuk mengambil absen di WA group supaya nanti kehadirannya bisa ibu masukkan ke dalam buku hadir, oke? Nah, selanjutnya, apakah anak-anak ibu hari ini sebelum memulai pembelajaran, apakah sudah sarapan? Nah, Ibu Guru harap anak-anak Ibu sebelum memulai pembelajaran baiknya kita sarapan terlebih dahulu karena dengan begitu kita bisa lebih berkonsentrasi dalam pembelajaran. Nah, karena jikalau kita tidak konsentrasi dalam pembelajaran, maka dari itu kita akan susah atau akan sulit untuk menyerap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Oke. Nah, baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, untuk itu silakan anak-anak ibu semuanya, silakan buka buku cetaknya terlebih dahulu pada halaman 8. Sebelum kita lanjut pembelajaran, sekarang Bu Guru mau bertanya, apakah anak-anak ibu pernah mendengar apa itu dakwah? Nah, seperti pembelajaran kita pada minggu kemarin, yaitu Nabi Muhammad berdakwah dengan dua cara, yaitu yang pertama Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Nah, secara terang-terangan ini Nabi Muhammad dan para sahabat memiliki banyak kerintangan dan tantangan dalam menyebarkan ajaran Islam. Nah, untuk lebih lengkapnya, marilah kita membaca buku cetak kita pada halaman 8. Nah, di sana apa katanya? Yang pertama yaitu ketabahan Nabi Muhammad atas ancaman Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya, apakah anak-anak ibu pernah mendengar atau membaca kisah tentang Abu Lahab? Nah, mungkin beberapa sudah ada ya yang mendengar atau membaca tentang cerita Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada suatu ketika katanya di sini Nabi Muhammad sedang sholat. Kemudian datanglah Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Astagfirullahaladzim. Abu Lahab ini tidak mencerminkan sikap terpuji sama sekali. Nah, kemudian kelanjutannya Abu Lahab juga terkenal sebagai orang yang paling gigih dalam menentang dakwah Nabi Muhammad. Demikian juga istrinya Abu Lahab. Nah, beliau sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, Nabi Muhammad selalu sabar dalam menghadapi cobaan yang demikian itu. Istri Abu Lahab yaitu bernama Ummu Jamil. Nah, karena kejahatan mereka berdua ini, Abu Lahab dan istrinya, kemudian Allah menurunkan surat Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 5, yaitu tentang kejahatan mereka berdua akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya apakah anak-anak ibu semuanya sudah hafal surat Al-Lahab? Nah, jika begitu marilah kita membaca surat Al-Lahab bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab,
fi jidiha hablum min masad, yang artinya yaitu binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Kemudian tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Yang ketiga, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, atau yang kita sebut juga dengan neraka. Nah, selanjutnya dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Kemudian di lehernya ada tali sabut yang dipintal. Nah, kemudian yang kedua yaitu rintangan dan tantangan Nabi Muhammad dalam berdakwah, yaitu ketabahan Nabi Muhammad atas ancaman para penguasa Mekah. Nah, para penguasa Mekah pada saat itu tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Nah, kemudian mereka mengadakan pertemuan pada waktu itu di Darun Nadwa. Nah, pada saat itu mereka membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk rintangan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara menyebar kebohongan. Dan kebohongan siapa? Yaitu kebohongan Nabi Muhammad SAW. Nah, agar orang-orang tidak sampai mengikut Nabi Muhammad ini dan menjatuhkan diri dari Nabi Muhammad atau menjauhkan diri dari Nabi Muhammad, begitu. Jadi mereka fitnah Nabi Muhammad, mereka sebar kebohongan yang buruk tentang Nabi Muhammad agar masyarakat pada waktu itu supaya tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu ketabahan atas siksaan dari kaum kafir Quraisy. Nah, pada saat itu berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy ini untuk menghalangi dakwah Nabi. Di antaranya ketika Nabi melaksanakan sholat di masjid dilempari dengan kotoran binatang yang baunya busuk sekali gitu. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah putri Nabi membersihkan kotorannya itu. Setelah dibersihkan, Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya. Nah, sama seperti Abu Lahab dan istrinya juga pada waktu itu beberapa kaum kafir Quraisy ini tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad. Kemudian berbagai cara yang mereka lakukan agar dakwah Nabi Muhammad ini berhenti. Nah, akan tetapi dengan kegigihan dan dengan ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad tetap menyebarkan ajaran agama Islam dengan kesabaran dan ketabahan yang dia miliki. Kemudian pada saat kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi Muhammad berjalan di suatu tempat akan dipukul dengan pukulan keras, katanya. Jika kita bayangkan sangat biadab dan sangat tidak bermoral sama sekali kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, mereka berpendapat kaum kafir Quraisy ini apabila ini dilakukan secara terus-menerus kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Nah, kebetulan pada waktu itu rencana kaum kafir Quraisy ini didengar oleh putri Nabi yaitu Fatimah. Kemudian hal yang dilakukan Fatimah adalah segera melaporkan hal yang direncanakan oleh kaum kafir Quraisy kepada ayahnya dengan menangis. Kemudian Nabi Muhammad dengan sabar dan tabah menjawab apa yang telah dilaporkan oleh Fatimah dengan, "Hai anak perempuanku, diamlah, jangan kamu menangis." Nah, kemudian adanya ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Sebelum itu, apakah anak-anak ibu tahu apa itu pemboikotan? Nah, pemboikotan ini sama dengan pengucilan. Nah, di sini kaum kafir Quraisy melakukan pengucilan terhadap Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah merupakan suku Nabi Muhammad atau keturunan kaum Nabi Muhammad, karena menganggap Bani Hashim ini selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad. Dengan diboikotnya Bani Hashim ini, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dari isi pemboikotan itu yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam.
Kenapa begitu sengsaranya umat Islam pada waktu itu? Ya karena tidak diperbolehkan jual beli dengan orang Islam pada waktu itu. Kemudian yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, kecuali jika Muhammad ini menyerahkan diri. Nah, jikalau begitu, pada waktu itu umat Nabi Muhammad juga tidak rela Nabi Muhammad menyerahkan diri kepada kaum kafir Quraisy. Kemudian selanjutnya tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim. Nah, pada saat waktu itu kaum kafir Quraisy tidak boleh mengadakan pernikahan dengan Bani Hashim. Kemudian dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari Bani Hashim. Bicara aja dilarang, menjenguk sakit juga dilarang. Saking inginnya kaum kafir Quraisy agar Nabi Muhammad tidak menyebarkan agama Islam begitu, agar Nabi Muhammad berhenti menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian ada juga tempat tinggal umat Islam juga diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy sehingga tidak ada berhubungan dengan masyarakat Mekah pada waktu itu. Nah, jika kalau kita bayangkan dan kita pikirkan betapa banyaknya rintangan, ujian yang dilalui Nabi Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad melalui itu dengan lapang dada, dengan ketabahan, dengan kesabaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu ketabahan para sahabat Nabi dalam berdakwah. Nah, yang pertama adanya ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Nah, di sini Bu Guru mau bertanya, apakah anak-anak ibu tahu siapakah Khadijah binti Khuwailid? Nah, benar, Khadijah binti Khuwailid adalah istri Nabi Muhammad SAW. Nah, Khadijah yang selalu mendukung dakwah beliau. Nah, Khadijah ini selalu mendukung dakwah Nabi seperti dengan cara memberikan harta bendanya, jiwa dan raganya. Nah, banyak harta bendanya yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, bahkan Khadijah ini banyak menghadapi ancaman dan cacian juga dari kaum kafir Quraisy karena mereka menyuruh Khadijah agar mau memujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Namun bujukan itu ditolaknya oleh Siti Khadijah. Nah, bahkan pada waktu itu Khadijah telah menghabiskan seluruh harta bendanya untuk dakwah Nabi Muhammad, dan pada waktu itu ada ceritanya Khadijah sedang sakit. Pada waktu itu Siti Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad, jikalau harta benda yang Nabi Muhammad punya dan Siti Khadijah tidak punya, apabila Siti Khadijah telah meninggal, maka tulang belulang Siti Khadijah akan dia korbankan juga untuk dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Nah, kemudian ketabahan Abu Bakar. Nah, siapa sih yang tidak tahu Abu Bakar As-Siddiq? Apakah anak ibu tahu? Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah merupakan salah satu sahabat Nabi yang mendampingi Nabi Muhammad, yang selalu mendampingi Nabi Muhammad. Nah, bahkan sering pergi ke masjid bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat dan menyeru untuk memeluk agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. Pada suatu hari, Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah untuk menyeru kepada kaum kafir Quraisy supaya mereka insaf dan mengikuti keseruan Allah dan utusannya. Setelah mendapat izin, Abu Bakar lalu berdiri di tengah-tengah masjid dan berkhutbah dengan suara lantang, berseru kepada kaum kafir Quraisy supaya mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala dan utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa tanggapan kaum kafir Quraisy? Yaitu mereka memukuli Abu Bakar sehingga jatuh karena tidak kuat menahan pukulan-pukulan mereka. Nah, ketika mencoba melarikan diri, dengan segera ia ditangkap oleh Utbah bin Rabi'ah dan dipukuli lagi pada waktu itu. Akhirnya Abu Bakar ditolong oleh orang-orang dari keturunan keluarga Taimi yang kebetulan lewat dan dibawa ke rumah ayahnya Abu Hufah. Dengan takdir Allah, tidak berapa lama kemudian sembuhlah Abu Bakar dari luka-lukanya itu. Nah, begitu perjuangan Nabi dan para sahabat dalam berdakwah. Kemudian adanya ketabahan keluarga Sumayyah. Nah, bagaimana perasaan kita jika melihat orang disiksa di bawah sinar matahari? Itulah salah satu siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Yasir. Yasir ini adalah suami dari Sumayyah. Nah, mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal.
Nah, Abu Jahal ini juga tergolong orang kaum kafir Quraisy. Nah, di sini Abu Jahal tidak suka karena melihat Yasir yang juga sahabat Nabi mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, kemudian mereka diikat, diseret dan dijemur di panas matahari beralaskan pasir yang dibakar. Nah, betapa pedihnya rintangan dan tantangan yang dihadapi oleh para sahabat Nabi Muhammad. Akan tetapi para sahabat Nabi Muhammad ini selalu setia dan selalu mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya yaitu adanya ketabahan Arkam bin Abil Arkam. Nah, Arkam bin Abil Arkam ini adalah salah satu sahabat Nabi yang kuat iman dan pendiriannya. Nah, ini dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya menjadi pusat dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi pada waktu itu. Nah, melalui pusat dakwah di rumahnya bertambahlah pengikut dakwah Nabi Muhammad. Arkam bin Abil Arkam ini sedap camat dari kaum kafir Quraisy agar meninggalkan ajaran agama Islam atau meninggalkan ajaran dari Nabi Muhammad. Nah, Arkam bin Abil Arkam ini tetap tabah dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad. Bahkan beliau ikut hijrah ke Madinah meninggalkan rumah dan harta bendanya yang melimpah. Nah, selanjutnya adanya ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Abyssinia atau Ethiopia. Nah, dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, yaitu salah seorang pemuka kaum kafir Quraisy dan penentang dakwah Islam. Bilal bin Rabah ini merasa tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad setelah mengikuti Nabi dalam berdakwah. Dia menyatakan diri sebagai seorang muslim. Umayyah bin Khalaf sangat marah mendengar berita itu. Nah, dia menyiksa dan memaksa Bilal bin Rabah agar kembali kepada kepercayaan menyembah berhala. Bilal dicambuk berkali-kali, bekas luka cambukan ini merata di tubuh Bilal bin Rabah. Kemudian dengan apa yang Bilal bin Rabah lakukan, dia tetap menahan sakit cambukan yang diberikan oleh majikannya dengan berucap ahad, 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 artinya yaitu satu, atau Allah itu Esa. Nah, Umayyah lalu menjemur Bilal bin Rabah ini di panas terik matahari. Kemudian di atas perutnya diletakkan batu besar. Akan tetapi siksaan itu tidak sedikit pun mampu mempengaruhi akidah yang diyakininya. Nah, betapa kuatnya iman dan akidah yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah. Kemudian ketika penyiksaan itu berlangsung, Bilal dengan tegas menyatakan pendiriannya dan dengan suara terputus-putus mengucapkan lagi berkata-kata yaitu ahad, ahad, ahad. Nah, anak-anak ibu semuanya, itulah cerita singkat tentang ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Apa yang harus kita contoh dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, yaitu kita harus senantiasa bersabar, kemudian tabah, dan selalu berjuang atau tidak mudah menyerah. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh mudah menyerah, kita harus optimis, kemudian kita harus sabar, kita harus tabah, dan kita yakin bahwa semuanya itu adalah karena Allah lillahi ta'ala. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak ibu buat latihan pada halaman 13 di buku cetak. Nah, nanti jikalau sudah silakan dibawa setelah kita pembelajaran offline nantinya. Cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.